Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rizkinya ya Allah. Karena hanya Engkau Maha pemberi rizki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai. Banyak orang menganggap uang sebagai sesuatu yang harus dikejar, dikumpulkan, dan dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan. Cara berpikir ini membuat seseorang terus berada dalam lingkaran bekerja, mendapatkan gaji, lalu menghabiskannya, tanpa pernah memiliki ruang untuk berkembang. Berbeda dengan itu, orang kaya tidak memandang uang sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat. Mereka tahu bahwa uang bukan sekedar hasil dari kerja keras, tetapi sumber daya yang bisa digunakan untuk menghasilkan lebih banyak nilai. Inilah perbedaan paling mendasar antara cara berpikir biasa dan cara berpikir kaya. Orang kaya memahami bahwa waktu adalah aset yang jauh lebih penting daripada uang. Mereka tidak menghabiskan hidup hanya untuk bekerja, karena mereka tahu tenaga dan usia memiliki batas. Itulah sebabnya mereka berusaha menciptakan sistem yang membuat uang bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Mereka mempelajari cara mengelola risiko, membaca peluang, dan membuat keputusan yang memungkinkan mereka menghasilkan pendapatan tanpa harus terus menukar waktu dengan uang. Disinilah terlihat bahwa kekayaan sejati tidak berasal dari jumlah jam kerja, tetapi dari kualitas keputusan finansial. Banyak orang percaya bahwa untuk membuat uang bekerja, seseorang harus memiliki modal besar terlebih dahulu. Padahal orang kaya tidak memulai dari modal besar, tetapi dari pemahaman yang berbeda tentang uang. Mereka fokus pada bagaimana uang diputar, bukan berapa banyak uang yang dimiliki. Mereka mencari peluang kecil yang bisa tumbuh, bukan peluang besar yang sulit dijangkau. Pemahaman ini membuat mereka lebih berani memulai, lebih cepat belajar, dan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Mereka tidak menunggu modal besar, tetapi membangun modal mereka melalui keputusan kecil yang tepat. Selain itu, orang kaya memiliki kebiasaan melihat uang dalam jangka panjang. Mereka tidak menghabiskan uang untuk hal yang hanya memberi kepuasan sesaat. Mereka memilih menempatkan uang pada sesuatu yang bisa berkembang, bahkan jika hasilnya tidak langsung terlihat. Mereka tahu bahwa pertumbuhan membutuhkan waktu, dan mereka rela menunggu, asalkan arah yang mereka pilih benar. Pola pikir seperti ini membuat mereka lebih tenang dalam menghadapi naik turunnya kondisi finansial. Mereka tidak panik ketika hasil belum terlihat, karena mereka memahami bahwa setiap proses butuh waktu. Yang paling menarik, orang kaya memisahkan antara bekerja untuk uang dan membuat uang bekerja untuk mereka. Mereka tetap bekerja keras, tetapi tujuan mereka bukan sekedar menerima gaji, melainkan membangun sistem. Sistem itu bisa berupa keterampilan baru, usaha sampingan, aset, tabungan produktif, atau investasi kecil yang tumbuh perlahan. Begitu sistem itu berjalan, uang mulai menghasilkan uang. Mereka tidak lagi bergantung pada satu sumber penghasilan. Dan ketika itu terjadi, mereka mulai merasakan kebebasan finansial yang tidak bisa didapatkan hanya dengan bekerja tanpa arah. Hal pertama yang membedakan cara orang kaya membangun keuangan adalah mereka tidak pernah mengandalkan satu sumber penghasilan. Mereka tahu bahwa bergantung pada satu sumber membuat hidup rentan terhadap perubahan. Jika sumber itu berhenti, hilang atau menurun, maka seluruh hidup ikut terguncang. Karena itu, orang kaya selalu membangun jalur pendapatan lebih dari satu. Tidak harus besar, tetapi stabil. Mereka mulai dari hal kecil, seperti pekerjaan sampingan, skill tambahan, atau aset sederhana yang bisa berkembang. Inilah fondasi awal yang membuat uang akhirnya bisa bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Orang yang hanya mengandalkan satu penghasilan biasanya menghabiskan seluruh energinya di pekerjaan itu. Saat pekerjaan itu terganggu, keadaan finansial ikut terganggu. Sebaliknya,
Orang kaya mengatur agar hidupnya tidak bergantung pada satu titik rapuh. Mereka menempatkan tenaga, waktu, dan uang secara strategis, sehingga jika satu jalur berhenti menghasilkan, jalur lain tetap berjalan. Hal ini bukan teori rumit, tetapi prinsip dasar bertahan hidup dalam keuangan. Dengan banyak jalur, resiko menyempit, stabilitas meningkat, dan pikiran menjadi lebih tenang. Selain itu, orang kaya melihat peluang kecil yang sering diabaikan orang lain. Mereka tidak menunggu proyek besar atau modal besar untuk mulai membangun sumber penghasilan. Mereka mulai dari apa yang ada di depan mata. Mereka melihat kemampuan, waktu senggang, lingkungan sekitar, dan kebutuhan orang lain sebagai peluang. Karena itu, mereka bisa menemukan potensi penghasilan tanpa harus keluar dari kehidupan normal mereka. Sementara banyak orang berhenti karena merasa tidak punya apa-apa, orang kaya mulai karena mereka tahu setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dikembangkan. Orang kaya juga menggunakan waktu luang dengan cara berbeda. Saat banyak orang menggunakan waktu luangnya untuk hiburan berlebihan, orang kaya menggunakannya untuk membangun sesuatu. Bukan berarti mereka tidak bersantai, tetapi mereka menyeimbangkannya dengan kegiatan produktif. Mereka tahu, waktu adalah modal yang tidak bisa dikembalikan. Setiap jam yang digunakan untuk belajar, mengembangkan skill, atau membangun proyek kecil adalah investasi diri yang akhirnya berubah menjadi uang yang bekerja. Dari kebiasaan inilah, sistem keuangan mereka tumbuh perlahan, dan pada akhirnya, uang mulai bekerja saat mereka punya sistem, bukan hanya penghasilan. Sistem itu bisa berupa aset, usaha kecil, skill yang terus menghasilkan, atau kebiasaan mengelola uang dengan baik. Begitu sistem itu berjalan tanpa harus selalu diawasi, uang mulai menghasilkan uang. Di titik itulah seseorang berhenti bekerja untuk uang dan mulai merasakan bagaimana uang bekerja untuk mereka. Banyak orang menganggap hal ini rumit, tetapi sebenarnya semuanya dimulai dari satu prinsip sederhana, yaitu berhenti bergantung pada satu sumber dan mulai membangun fondasi kecil dari apa yang kamu miliki hari ini. Salah satu rahasia terbesar yang membedakan cara orang kaya mengelola uang adalah fokus mereka terhadap aset. Bagi kebanyakan orang, gaji adalah sumber utama dan seringkali satu-satunya sumber pendapatan. Mereka bekerja, mendapat bayaran, lalu menghabiskan uang itu untuk kebutuhan. Ketika uang habis, mereka kembali bekerja. Siklus ini terus berulang tanpa ada pertumbuhan. Sebaliknya, orang kaya memahami bahwa gaji hanyalah alat untuk membangun sesuatu yang lebih besar, yaitu aset. Aset inilah yang nantinya akan menghasilkan uang meski mereka tidak lagi bekerja setiap hari. Aset tidak selalu berarti sesuatu yang mahal dan besar. Aset bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana, seperti tabungan produktif, peralatan yang bisa menghasilkan, usaha kecil dari rumah, atau keterampilan tertentu yang bisa terus menghasilkan uang tanpa harus selalu hadir secara langsung. Orang kaya memandang setiap rupiah sebagai bibit yang bisa ditanam. Mereka menunda kesenangan sesaat demi memberikan ruang bagi aset untuk berkembang. Sementara banyak orang menghabiskan uang untuk hal yang hilang nilainya, orang kaya mengalihkan uang ke hal yang bisa bertambah nilainya. Orang kaya juga memahami bahwa aset adalah hal yang bekerja tanpa perlu diperintah. Mereka mencari hal yang bisa berjalan dengan sistem, bukan yang hanya bergantung pada tenaga mereka. Contohnya usaha sederhana yang bisa dijalankan dengan alur kerja yang stabil, barang yang bisa disewakan, atau platform digital yang terus menghasilkan meski mereka tidak aktif setiap hari. Dengan pola pikir ini, mereka tidak terjebak pada pekerjaan yang menghabiskan waktu, tetapi membangun sesuatu yang memberi mereka kebebasan jangka panjang. Banyak orang terjebak karena tidak membedakan antara aset dan kewajiban. Mereka mengira sesuatu adalah aset hanya karena mahal. Padahal, sesuatu baru menjadi aset jika ia menghasilkan uang. Orang kaya sangat berhati-hati dalam membedakan dua hal ini. Mereka tidak membeli sesuatu hanya karena terlihat bagus atau membuat mereka merasa kaya. Mereka membeli sesuatu jika itu bisa memberi nilai kembali. Mereka selalu bertanya, apakah sesuatu akan menambah beban atau menambah pemasukan? Cara berpikir inilah yang membuat keuangan mereka jauh lebih terarah dan stabil. Aset memberi orang kaya keunggulan besar, yaitu kemampuan untuk menghasilkan uang tanpa harus menukar waktu mereka. Ketika aset tumbuh,
waktu mereka menjadi lebih bebas. Mereka bisa berpikir lebih luas, mengejar peluang baru, dan membangun hidup dengan tekanan yang lebih ringan. Inilah titik di mana uang benar-benar bekerja untuk mereka. Mereka tidak lagi dibatasi jam kerja atau fisik, tetapi ditopang oleh sistem yang mereka bangun perlahan dari hasil kerja mereka sendiri. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih membangun aset daripada hanya bergantung pada gaji. Banyak orang berpikir bahwa untuk menghasilkan lebih banyak uang, yang harus dilakukan adalah bekerja lebih keras. Mereka menambah jam kerja, mengambil lembur, atau mencari pekerjaan tambahan hingga kelelahan. Namun orang kaya melakukan hal berbeda. Mereka tidak berusaha bekerja tanpa henti, tetapi mereka berusaha menciptakan sistem yang bekerja untuk mereka. Begitu sistem itu berjalan, mereka tidak perlu bekerja lagi sekeras sebelumnya, karena uang sudah mulai bekerja untuk mereka. Sistem ini bisa berupa usaha kecil, kebiasaan keuangan, alat yang mempermudah kerja, atau aset yang terus menghasilkan. Dengan adanya sistem, mereka tidak harus hadir setiap saat agar uang terus mengalir. Sistem inilah yang menjadi fondasi kebebasan finansial. Sistem dibangun melalui langkah-langkah kecil yang direncanakan dengan sadar. Orang kaya memulai dengan mengenali apa yang bisa diubah menjadi alur kerja yang stabil. Mereka tidak langsung membuat usaha besar, tetapi membangun struktur dari hal sederhana. Misalnya, membuat produk kecil yang bisa terus diproduksi atau layanan yang bisa dijalankan tanpa menguras waktu. Sistem ini mungkin terlihat kecil pada awalnya, tetapi seiring waktu akan tumbuh menjadi mesin penghasil uang yang berjalan konsisten. Mereka tidak mengandalkan tenaga, tetapi mengandalkan proses. Selain itu, sistem yang baik selalu bersifat otomatis atau semi-otomatis. Orang kaya selalu mencari cara agar pekerjaan berulang tidak harus dikerjakan secara manual. Mereka memanfaatkan alat, teknologi, atau metode yang mempermudah alur kerja. Mereka menyadari bahwa waktu adalah aset, sehingga setiap proses yang bisa diotomatisasi akan memberi mereka ruang untuk fokus pada hal yang lebih besar. Mereka menggunakan energi untuk membangun sistem, bukan untuk memperbanyak jam kerja. Inilah alasan mereka bisa terus berkembang tanpa kelelahan berlebihan. Sistem juga memberikan stabilitas emosional. Ketika seseorang bergantung sepenuhnya pada tenaga atau jam kerjanya, tekanan menjadi sangat besar. Jika ia lelah, sakit, atau tidak bisa hadir, penghasilannya berhenti. Namun ketika sistem berjalan, ia tidak lagi takut kehilangan pemasukan hanya karena jeda sesaat. Sistem yang berjalan memberikan keamanan mental, membuat seseorang lebih tenang dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil dalam kondisi tenang biasanya jauh lebih baik daripada keputusan yang diambil dalam tekanan. Pada akhirnya orang kaya memahami bahwa bekerja keras hanyalah langkah awal. Yang benar-benar membuat perbedaan adalah bekerja cerdas dan membangun sesuatu yang tetap berjalan meski mereka sedang beristirahat. Sistem membuat waktu berpihak kepada mereka. Setiap hari, setiap jam, bahkan ketika mereka tidur, sistem itu tetap bekerja. Inilah inti dari membuat uang bekerja untukmu. Kamu tidak bisa bergantung pada tenaga sepanjang hidup, tetapi kamu bisa membangun struktur yang terus menghasilkan. Dan siapapun bisa memulai, bahkan dari sistem kecil yang sederhana. Salah satu hal terpenting yang membedakan cara orang kaya mengelola keuangan adalah bagaimana mereka memperlakukan pengetahuan. Banyak orang berhenti belajar setelah bekerja, tetapi orang kaya justru menganggap belajar sebagai bagian dari kerja mereka. Mereka terus memperluas wawasan tentang keuangan, investasi, aset, pasar, dan peluang baru. Bagi mereka, pengetahuan bukan sekedar informasi, tetapi alat yang langsung mempengaruhi kualitas keputusan. Setiap pengetahuan baru membuka pintu baru yang sebelumnya tidak terlihat. Inilah alasan mengapa orang kaya bisa menemukan peluang yang dilewatkan banyak orang. Orang kaya tidak mengikuti tren secara buta. Mereka mempelajari sesuatu sebelum mengambil keputusan. Mereka memahami risiko, keuntungan, cara kerja, dan dampak jangka panjangnya. Mereka membaca, menonton, berdiskusi, atau mencari mentor agar tidak mengambil keputusan berdasarkan emosi atau ikut-ikutan. Ketika banyak orang terburu-buru terjun ke peluang tanpa bekal pengetahuan, orang kaya justru maju setelah memiliki pemahaman yang cukup. Dengan cara ini, mereka meminimalkan kerugian dan memaksimalkan hasil.
Mereka tidak selalu paling pintar, tetapi selalu paling siap. Pengetahuan juga membuat mereka lebih tahan terhadap ketidakpastian. Ketika kondisi ekonomi berubah atau bisnis mengalami turun naik, orang kaya tidak mudah panik. Mereka mengandalkan pemahaman mereka untuk menilai apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tahu bahwa pasar naik turun adalah hal normal, dan mereka memahami bagaimana harus bersikap. Pengetahuan memberi mereka ketenangan dalam menghadapi gejolak. Hal ini sangat berbeda dengan mereka yang mengandalkan tebakan atau mengikuti orang lain tanpa memahami konteks. Ketika orang lain panik, mereka bisa tetap tenang dan mengambil keputusan yang lebih rasional. Selain itu, pengetahuan membuat orang kaya lebih cepat melihat hubungan antara banyak hal. Mereka bisa melihat bagaimana satu peluang kecil terhubung dengan peluang lain. Mereka bisa memahami bagaimana sebuah keputusan kecil hari ini berdampak besar di masa depan. Kemampuan menghubungkan banyak hal inilah yang membuat mereka bisa membangun sistem, aset, atau strategi yang terus berkembang. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pengetahuan menjembatani jarak antara niat dan tindakan. Dan pada akhirnya orang kaya memahami bahwa belajar adalah investasi terbaik yang tidak pernah rugi. Pengetahuan tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang, dan nilainya justru semakin tinggi seiring bertambahnya pengalaman. Pengetahuanlah yang membuat mereka bisa mengubah uang kecil menjadi aset besar, membuat sistem yang berjalan otomatis, dan memanfaatkan peluang yang tidak dilihat orang lain. Jika kamu ingin membuat uang bekerja untukmu, langkah pertama yang harus kamu bangun adalah pola pikir untuk terus belajar. Karena orang yang terus belajar akan selalu menemukan cara baru untuk menang, bahkan ketika kondisi sedang sulit. Pada akhirnya, kemampuan membuat uang bekerja bukan hanya soal strategi finansial, tetapi soal kemampuan menguasai diri. Banyak orang tahu teori investasi, teori aset, atau teori cash flow, tetapi tetap gagal karena mereka tidak bisa mengendalikan diri. Mereka sulit menahan keinginan, sulit disiplin, dan sulit konsisten. Orang kaya memahami bahwa tanpa pengendalian diri, semua strategi tidak ada artinya. Mereka belajar menunda keinginan jangka pendek demi hasil jangka panjang. Mereka mengambil keputusan dengan tenang, bukan dengan emosi. Ini adalah fondasi mental yang harus dimiliki sebelum seseorang benar-benar bisa memanfaatkan uang sebagai alat yang bekerja untuk mereka. Penguasaan diri juga berarti kemampuan menetapkan batasan. Orang kaya tidak membiarkan lingkungan mengatur keuangan mereka. Mereka tidak membeli sesuatu hanya karena orang lain membelinya. Mereka tidak ikut-ikutan tren yang tidak mereka mengerti. Mereka membuat aturan pribadi tentang bagaimana uang harus digunakan, disimpan, dan ditumbuhkan. Ketika aturan itu dilanggar, mereka kembali pada prinsip awal. Sikap ini membuat keputusan finansial mereka jauh lebih stabil. Sementara banyak orang dikuasai keinginannya sendiri, orang kaya justru menguasai keinginannya dengan penuh kesadaran. Selain itu, penguasaan diri memberi ruang bagi pertumbuhan. Ketika seseorang tidak lagi sibuk memenuhi semua keinginannya, ia memiliki waktu dan energi untuk belajar, bereksperimen, dan membangun sesuatu. Orang kaya selalu memberikan ruang bagi dirinya untuk bertumbuh. Mereka memperhatikan kebiasaan kecil, memperbaiki cara berpikir, dan melatih diri setiap hari. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Berikanlah kami kekuatan untuk meraih impian kami, serta kemampuan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Jadikanlah setiap rezeki yang kami peroleh dapat menjadi berkah bagi diri kami, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.